warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi yaitu Ibu Apoteker Cynthia Asiti, S.Pharm MSc yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Di sini kami akan membahas tentang benzodiazepin. Dengan kami yang beranggotakan Sabrina Kiasatina dengan NIM 226130009, Rika Sabrina dengan NIM 226130018, Rahmadania Kusuma dengan NIM 226130027, Risma Aditya dengan NIM 226130047, dan Rashid Al-Mufti dengan NIM 226130070. Di sini kami akan membahas tentang benzodiazepin yang meliputi 4 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah gejala, yang kedua tanda-tanda keracunan, yang ketiga antidot, dan yang terakhir adalah mekanisme. Yang pertama ada gejala. Umumnya pasien dengan koma akibat benzodiazepin mengalami hiporefleksia dan mid position atau pupil mengecil. Hipotermia mungkin terjadi. Komplikasi serius lebih mungkin terjadi apabila obat-obat kerja pendek yang lebih baru terlibat atau bila obat depresan lain telah tertelan. Penggunaan obat lain dengan sifat depresan SSP, misalnya etanol dan opioid, mungkin akan menghasilkan efek aditif. Permulaan depresi SSP dapat diamati dalam waktu 30-120 menit setelah konsumsi, tergantung pada senyawanya. Kelesuhan, bicara cadel, ataksia, koma, dan henti napas dapat terjadi. Penghentian mendadak setelah penggunaan benzodiazepin dalam jangka panjang dapat memicu penghentian benzodiazepin yang ditandai dengan ketidakstabilan otonom, perubahan persepsi, parestesia, sakit kepala, tremor, dan juga kejang. Selanjutnya adalah tanda-tanda seseorang terkena keracunan benzodiazepin. Tanda-tanda ini dapat bermacam-macam tergantung pada jenis dan dosis obat, serta respon individu terhadap zat tersebut. Yang pertama adalah mulut kering. Mulut kering dapat menjadi salah satu efek samping dari benzodiazepin. Namun, ini mungkin tidak selalu merupakan tanda keracunan, karena mulut kering dapat terjadi dalam dosis terapeutik yang diresepkan. Yang kedua adalah kulit memerah. Perubahan warna kulit seperti kemerahan dapat terjadi sebagai bagian dari respon alergi atau efek samping. Yang ketiga adalah kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas atau pernapasan yang melambat dapat menjadi tanda keracunan benzodiazepin, terutama jika dosis yang dikonsumsi sangat tinggi dan menyebabkan depresi pernapasan. Yang keempat adalah kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran dapat terjadi dalam kasus keracunan yang parah. Benzodiazepin dapat menekan sistem saraf pusat yang dalam dosis tinggi dapat menyebabkan koma atau kehilangan kesadaran. Yang ketiga ada antidot. Contoh ilustratif mengenai nilai pusat racun dapat diambil dari penggunaan flumazenil sebagai overdosis benzodiazepin. Meskipun dapat dengan mudah ditentukan oleh siapapun yang mampu menggunakan indeks bahwa flumazenil adalah penangkal overdosis benzodiazepin. Banyak karakteristik pasien atau overdosis yang sering kali menjadi kontraindikasi penggunaannya. Sebuah studi prospektif menetapkan bahwa ketika flumazenil digunakan sebelum berkonsultasi dengan pusat informasi racun, terdapat kontraindikasi pada 10, sekitar 71% dari 14 kasus, sehingga mengakibatkan satu efek samping yang serius. Flumazenil, antagonis benzodiazepin kompetitif dengan cepat membalikan efek obat penenang benzodiazepin. Namun, penggunaan flumazenil memiliki rasio risiko manfaat yang buruk pada pasien dengan status mental depresi dan overdosis yang tidak dapat dibedakan. Selain bantuan pernafasan, hanya ada sedikit situasi di mana pasien dengan overdosis obat penenang hipnotis memerlukan terapi invasif. Hemodialisis harus dipertimbangkan pada pasien dengan overdosis kloral hidrat yang mengalami manifestasi jantung yang mengancam jiwa dan pasien dengan konsumsi fenobarbital dan meprobamat dalam jumlah yang sangat besar yang memerlukan waktu inkubasi yang lama. Yang keempat ada mekanisme. Mekanisme terjadinya keracunan pada benzodiazepin dan mekanisme terjadinya keracunan pada antidot flumazenil. Mekanisme benzodiazepin. Mekanisme benzodiazepin ada 6, yaitu yang pertama ada perubahan ekspresi gen reseptor GABA melalui perubahan tingkat mRNA dan peptida subunit reseptor GABA di berbagai wilayah otak, dalam kurung mekanisme genom.
Yang kedua, modifikasi pasca translasional melalui fosforilasi subunit reseptor dengan protein kinase C, dalam kurung efek pembawa pesan kedua. Yang ketiga, lokalisasi subseluler melalui peningkatan internalisasi reseptor GABA, reseptor subunit alfa 1 dalam kurung endositosis reseptor. Yang keempat, modifikasi subtipe reseptor dengan afinitas berbeda untuk agonis terhadap situs sinaptik dan non-sinaptik, dalam kurung lokalisasi sinaptik. Yang kelima, regulasi melalui sinyal intraseluler oleh reseptor NMDA, asetilkolin, serotinin, dan beta-adrenergik. Yang kelima, modulasi neurosteroid pada sensitivitas dan ekspresi reseptor GABA. Mekanisme antidot. Mekanisme antidot flumazenil merupakan antagonis kompetitif pada reseptor benzodiazepin dengan sifat agonis yang sangat lemah pada model hewan dan manusia. Reseptor benzodiazepin memodulisasi efek asam gamma aminobutirat GABA pada reseptor GABA dengan meningkatkan frekuensi pembukaan saluran CL yang menyebabkan hiperpolarisasi agonis seperti diazepam menstimulus reseptor diazepin, agonis terbalik menstimulus reseptor benzodiazepin dan menghasilkan efek sebaliknya. Dan antagonis seperti flumazenil secara kompetitif menduduki reseptor benzodiazepin tanpa menyebabkan perubahan fungsional apapun dan tanpa memberikan akses agonis atau agonis terbalik pada reseptor. Investigasi tomografi emisi positron PET mengungkapkan bahwa 1,5 mg flumazenil menyebabkan hunian reseptor awal sebesar 55%, sedangkan 15 mg flumazenil menyebabkan hampir blokade total situs reseptor benzodiazepin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.